Assalamualaikum. Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masih gelap-gelap jam 6 aja. Assalamualaikum. Pak. Ya, waalaikumsalam. Lah, lu Nur, ngapain ini? Tumben banget, pagi-pagi buta, lu ke rumah gua. Ini Po, saya mau minta tolong apa Po? Saya mau nyalang duit apa Po? Bakal tong sama Nong ke sekolah. Sudah nyari pinjaman dari malam sore, kagak dapet. Harapan saya empat doang ini udah. Ya, Nur, bagaimana ini ya? Gua bukannya kagak ada, tapi gue cuma ditinggalin 25.000 doang sama laki gua. Bagaimana ya kalau gua kasih lu? Ntar gua masak sama ongkos anak gua, bagaimana? Tolongin apa Po? Besok kalau saya dapat kuliah bisa langsung ganti. Ini bakal ongkos bocah aja Po. Berapa kek? Tinggal 4 doang ini harapan saya. Ya Allah, jadi bingung ini gua. Sekarang begini dah, lu gua kasih 10.000 ya buat ongkos anak lu aja. Sisanya gua 15.000. Bakal anak gua ini sama bakal beli lauk masak. Kalau gua kasih lu semua, ntar laki sama anak gua makan pakai apaan? Iya dah Po, berapa kek? Itu juga dah alhamdulillah Po. Bakal ongkos anak saya. Besok mudah-mudahan saya dapat kuliah Po, biar bisa langsung saya ganti. Udah lu, kagak usah mikirin ganti. Yang penting anak lu sekolah, ada ongkosnya. Ntar dulu gua ambilin duitnya, tungguin. Iya Po. Alhamdulillah ya Allah, ada juga yang mau nolong saya. Nih Nur, arang dikit sama gua. Udah sono lu pulang, anak lu takut nyariin. Ya Allah Po, makasih ya Po. Ya udah saya pamit pulang Po. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada-ada aja, pagi-pagi dah ah. Tinggal gua ini puyeng duit 15.000. Mau ngapain ini ya? Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka memeriahkan Haflatul Imtihan MI At-Taqwa 41 dan SMP At-Taqwa 13, Teater Taqwa bekerja sama dengan Niril Official dengan bangga mempersembahkan sebuah drama dengan judul Perjalanan Hidup. Perjalanan Hidup. Para pemain: Uswatun Hasanah sebagai Nur Aini, Muhajirin sebagai Raka, Miftahul Jannah sebagai Rani, Rizky Arkananta sebagai Reza, Badar sebagai Dasin, Ade Aida sebagai istri Dasin, Fahriyadi sebagai Doni, Dimas Hidayat sebagai Dika, Nazmi Yakin sebagai Panadim, Anastasia sebagai Empo, Zidan sebagai Entong, Aprilia Romli sebagai Haja Gayo, Ica sebagai Indun. Dibantu oleh siswa-siswi SMP At-Taqwa 13 dan MI At-Taqwa 41. Ide cerita: Muhammad Rafli. Teknik dan montase Rian Glemo. Wardrobe Lukman.
Produser Dede Imron Yusuf. Sutradara Saimin Kodir. Selamat menyaksikan. Dek, ayo cepetan, ntar kita telat. Iya bang, dulu ada lagi ikat sepatu. Emak kemana ya, Dek? Kok pagi-pagi udah nggak ada? Abang cari-cariin dari tadi kagak nemu. Iya bang, Adi juga dari tadi nggak dengar suara emak. Apa emak lagi beli nasi uduk? Bukan kita nyarap. Apa udah jalan kuliah, Dek? Pernah tahu dah bang, kalau mau udah jalan kerja, terus kita sekolah kosnya mana bang? Udah, kita tungguin dulu dah. Ah, itu emak bang. Lah, lu udah pada rapi nih berdua. Kirain mah belum bangun tidur kali. Udah, Emak. Emak dari mana emang? Kita cari-cariin kagak ada. Emak habis dari warung, mau beli sabun. Warung belum ada yang buka. Ya udah, kalau udah pada rapi mah jalan sekolah ya. Nih ongkos, orang goceng, bakal nyarap di Nyanami. Kan siang dapet MBG. Iya mak, ada yang pengen beli tas baru mak. Yang ini udah pada sobek mak. Ada malu mak, dikatain mulu. Iya, Mak. Sepatu abang juga udah pada rusak, Mak. Beli yang baru apa, Mak? Abang malu, kaki abang pada nongol. Ya, besok kalau mah dapat kuliah lagi, mah beliin yang baru. Udah sekarang lu jalan, ntar pada telat lagi. Iya, Mak. Kita jalan dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, bagaimana lagi ini nyari duit buat anak-anak Anda. Bang, ada kesian bang sama emak. Kayaknya tadi emak bohong bang sama kita. Emak kayaknya bukan dari warung, tapi dari mana tahu bang nyari duit buat ongkos kita sekolah. Iya, Den. Abang juga tadi mikirnya begitu. Selama udah 3 hari nggak kerja. Ini tiba-tiba punya duit buat ongkos kita. Kira-kira Emang utang sama siapa ya, Den? Tahu dah bang. Bagaimana kalau kita bantu emak nyari duit bang, biar bisa bantu-bantu emak. Nyari duit kemana, deh? Kita masih kecil, mana ada tempat yang mau nerima anak kecil kerja. Kita dagang es mambu aja bang di sekolahan. Kita jualan di sekolah, kasih istirahat bang. Jualan es mambu dari mana? Kita kan gak punya kulkas, deh. Kita ngambil sama Wa Aji Dayo aja bang. Dia kan jualan es di rumah. Kita ngomong aja kalau kita mau jualan di sekolah. Kira-kira dia dikasih nggak ya, deh? Kita ke rumahnya aja dulu bang. Kita ngomong, mudah-mudahan Wa Aji Dayo mau ngasih bang. Udah, yuk. Assalamualaikum, Pak Nur. Waalaikumsalam. Lu Tong, ada apa ya? Po, disuruh ke rumah sama emak. Kata emak suruh nyuci baju emak. Soalnya emak lagi kurang sehat. Jadi empok suruh ke sono sama emak. Iya udah Tong, ntar empok ke rumah lu dah. Empok siap-siap dulu ya, bilangin sama malu.
Ya udah po, saya balik dulu. Assalamualaikum. Iya Tong, waalaikumsalam. Assalamualaikum, Pak Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lah, ngapa ini lu berdua pagi-pagi ke rumah gua? Begini Waji, saya pengen dagang es mambo Waji di sekolahan. Boleh nggak Waji? Bocah, lu mau dagang es mambo gua? Emang lu ntar kagak diomelin sama emak lu kalau lu dagang es mambo gua? Emak jangan sampai tahu Haji, soalnya kita nggak mau ngerepotin emak mulu. Kan lumayan Haji, bakal ongkos jajan kita. Boleh ya Haji? Gua sih mau aja, cuma gua takut ntar lu diomelin emak lu, ntar ganggu lu pada belajar lagi. Enggak Haji, kita jualannya pas jam istirahat aja. Jadi kagak ganggu belajar kita. Kita butuh bakal bantu emak Haji. Ya dah, cuma harus habis ya. Soalnya kalau kagak habis ntar upah lu dikit. Juga kalau kagak habis bisa-bisa rugi dah gua. Iya Waji, kita jual sampai habis. Pokoknya kita ampungin sampai habis. Ya udah, tungguin sini, gua ambil dulu es mambonya. Iya Waji. Alhamdulillah ya Bang, kita boleh dagang es mambonya Haji Gayo. Iya deh, alhamdulillah. Nih, es mambonya, jualin ya. Kalau itu sampai habis, upah lu 15.000. Makanya harus habis ya. Ya udah, lu bawa nih. Iya Haji, ya udah, saya jalan dulu Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada-ada aja dah bocah pagi-pagi. Lah, dari mana lu Nur? Itu bawa buntelan banyak banget. Ini po, pakaian cucian kotor po Imas. Dia lagi kurang sehat, makanya nyuruh saya nyuci. Itu banyak amat romananya. Iya po, lumayan. Po dari mana itu emang? Lah, dari rumah Abang Ipar lu, minjem duit. Dia habis gusuran, makanya gua minjem sama dia. Emang lu kagak tahu kalau Abang Ipar lu habis gusuran? Lagi banyak duit dia. Lah, kagak po. Alhamdulillah dah, kalau dia lagi banyak rezeki mah. Ya udah po, saya buru-buru ini, mau nyuci dulu. Iya udah, ayo mari gua duluan dah. Apa saya ke rumah Bang Dasim dulu ya? Minjem duit bakal beli sepatu sama tas anak-anak. Kali aja dapat. Dia kan lagi banyak duit. Tapi ntar habis nyuci saya langsung ke sana dah. Es mambo, ayo beli. Ayo beli. Teman-teman, lihat tuh ada sama abang jualan es di sini. Pasti dia nggak diongkosin sama mamanya sekolah, hahaha. Doni, emangnya kenapa kalau kita jualan es di sekolah? Emangnya nggak boleh? Orang miskin, di sekolah tuh tempatnya belajar, bukan tempat jualan. Kalau mau jualan tuh di pasar, biasa orang miskin. Tempat jualan bukan cuma di pasar, tapi di mana aja. Yang penting kita kagak nyolong dan ngemis. Tetap aja lo berdua kagak boleh jualan di sekolah. Makanya kalau perlu duit tuh minta sama orang tua lu. Iya, bapak lu kan udah mati ya. Lupa gua. Don, udah jangan bawa orang yang meninggal, ntar kita kualat. Tahayul itu biar dia berdua kapok dan gak jualan di sini lagi.
Heh, Doni, biar kita nggak punya bapak, tapi kita nggak pernah nyusahin orang lain. Makanya kita mau jualan biar gak nyusahin orang tua, kayak lu. Gue mau orang kaya, jadi kagak perlu jualan. Lagian orang tua gue masih pada ada, jadi kagak perlu capek-capek nyari duit kagak kayak lu. Udah ayo Don, kita pergi aja daripada ribut di sini. Ntar ada guru yang lihat, kita dimarahin lagi. Iya udah ayo, malah ribut sama orang miskin. Ayah, ku kirimkan doa, semoga engkau tenang di alam surga. Ayah, dan ku ingat selalu pengorbanan yang telah engkau berikan. Ayah, terlalu cepat kau pergi, meninggalkan aku sendiri. Ayah, tak bisa aku ingkari, tanpa engkau hidupku terasa sunyi. Dan teringat saat kepergianmu, ku taburi bunga mawar untukmu dan berdoa untuk melepaskanmu. Ayah, berlinang air matamu. Udah bang, nggak usah nangis. Biarin aja orang mau ngomong apa kek. Yang penting kita terus jualan. Raka, Rani, kamu lagi ngapain? Kok Raka nangis? Lagi jualan es pak. Di sini kita boleh kan pak jualan di sekolah. Kita butuh uang pak buat beli tas sama sepatu buat sekolah pak. Tentu boleh dong. Siapa yang larang? Terus bapak bangga kalau ada anak murid bapak yang mandiri, mau usaha sendiri untuk keperluan sekolah tanpa merepotkan orang lain. Tapi kenapa Raka nangis? Tadi kita habis dihina sama teman-teman pak. Katanya kita tidak boleh jualan di sini karena di sini tempat belajar bukan tempat jualan. Oh, begitu. Emang benar, sekolah itu tempat belajar. Tapi sekolah juga tidak melarang untuk para siswa berjualan selama tidak mengganggu jam pelajaran dan juga jam mengajar. Sudah Raka, jangan sedih lagi. Terus saja jualan sampai habis. Nanti kalau ada yang jahil lagi, panggil bapak ya. Sekarang bapak tinggal ke kantor dulu ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya udah bang, kita pindah yuk jualannya.
Ya ilah, enak amat ya bangun tidur jam segini. Berasa udah kayak juragan aja nih gua. Nyalo, kopi gua mana? Cepetan lah, lama amat lu nyeduh kopi. Kalian nama gemplongnya itu. Iya Pak Babalu, lewer banget ya, bangun tidur jadi lewer banget. Nih kopi sama kuenya. Biar ketapan apa lu jadi bini? Kalau laki bangun tidur buru-buru nyeduh kopi, mantong makin disuruh. Ya ilah, tadi kata lagi rapiin duit ono yang dibawa kasur. Assalamualaikum, Bang. Kok? Waalaikumsalam. Lah ngapa lu Nur? Tumben kesini. Begini Po, Bang. Saya kesini niatnya mau pinjam duit. Bakal beli tas sama sepatu entong sama Eno. Tuh kan, udah gua tebak, paling juga kesini mau minjem duit. Iya Po, kita kanan onontong sama Eno patu sama tasnya udah pada rusak. Saya mau beli, belum ada duit Po. Kuliah lagi sepi banget ini. Kagak ada duit gua. Lu kan tahu gua kagak ngapa-ngapain. Jadi duit dari mana gua? Iya, kalau cara ada juga gua kagak kasih. Ntar kalau gua kasih, lu mau ganti dari mana? Lah, kata orang-orang, Empo sama Abang habis dapat gusuran. Saya minjem juga kagak banyak Bang. Asal beli patu sama tas aja. Kata kagak ada. Lagian lu, tahu-tahuan gua gusuran dari mana sih? Duitnya udah habis. Udah gak punya simpenan lagi gua. Lagi bener kata Empo lu, cara gua kasih juga kagak bakalan bisa ganti. Lagian lu Nur, berani-beranian minjem sama gua. Lu kan cuman ipar bekas bini almarhum adik gua, bukan adik kandung gua. Iya Bang, saya paham kalau saya cuma ipar. Tapi saya juga minjem bukan buat saya, tapi buat anak almarhum laki saya, yaitu ponakan Abang. Lagian yang saya tahu tanah yang Abang jual juga di situ ada jatah almarhum laki saya. Jadi ada hak buat anak-anak saya. Nur, itu tanah yang gue jual, tanah orang tua gue. Jadi gue mau jual juga hak gue. Dan juga adik gue udah meninggal. Jadi jatah tinggal buat gue doang sendiri. Anak lu mah masih kecil, kagak tahu apa-apa. Jangan apa-apa alasan bakal anak. Nur, itu juga rumah yang lu tempatin kan jatah laki lu. Kalau lu mau, lu jual aja. Bakal anak lu sekolah, jangan makin minta sama abang lu. Udah sana lu pulang dah. Bikin gue emosi aja. Makanya minta jatah yang orang udah mati. Cara ada juga gua agak kasih. Soalnya udah pulang lu. Kuliah aja yang rajin bakal anak lu. Iya udah Bang, Po. Kalau kagak ada mah saya pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada-ada aja bikin gue emosi. Udah ayo nyalo. Masuk. Udah tinggal sini lagi. Minjem duit. Setiap malam dan bila
Dek, ini bagaimana semampu kita? Masih ada, belum habis. Kan kata wajah harus habis. Kalau nggak habis kita bisa domelin. Kita keliling kampung aja ya bang. Kita kelilingin di kampung, kali aja laku bisa habis. Tapi kita jangan jualan di kampung kita. Ntar mah tahu kita diomelin sama emak. Terus kita mau jualan di mana? Kita jualan di kampung Bojong aja bang. Di sana kan kagak ada yang kenal kita. Jadi kagak bakal ada yang ngaduin kita ke emak bang. Yaudah, yuk deh. Es mambo, es mambo, po bang, es mambo. Dek, lari deh, ada anjing. Iya bang, lari bang. Bang, tungguin bang. Aduh, bang, kaki adek berdarah bang, sakit bang. Udah deh, diam dulu, coba bang lihat. Bang, sakit bang. Adek kayak nggak bisa jalan bang. Terus bagaimana ini bang, kita pulang? Tahu udah deh, abang juga bingung. Kalau abang gendong, abang gak kuat deh. Mau minta tolong kemana ya deh? Loh, ada apa dek? Kok kalian pada nangis? Ini om, kaki adik saya berdarah. Jatuh tadi di ubur-ubur anjing om. Coba sini om lihat. Sakit nggak? Sakit om. Om bawa ke rumah sakit ya, biar bisa dikasih obat, biar cepat sembuh. Jangan om, nanti siapa yang mau bayar om? Kita mau pulang aja om. Emang kalian mau pulang kemana? Biar sekalian om antar ya. Kita mau pulang ke Tambun om, tapi kita takut repotin om nanti. Kita juga takut kalau pulang dimarahin emak. Gak kok, udah nanti om yang bilang sama ibu kamu, biar nggak dimarahin. Udah ya om gendong kamu, kita naik motor om aja. Bawa semua dagangan kamu. Baik om. Ya Allah, anak-anak saya pada kemana ini ya? Udah pada sore belum pada balik. Perasaan saya kagak enak banget ini ya. Takut ada apa-apa doang sama itu bocah. Ya Allah. Assalamualaikum, Nur. Waalaikumsalam. Lah, Pok, ngapain kesini sore-sore? Ada apa ya, Pok? Nur, gue mau minta maaf sama lu, Nur. Maafin gue ya, Nur. Lah, maaf apaan, Pok? Perasaan Pok kagak punya salah dah sama saya. Nur, abang lu Nur, tadi jatuh di kamar mandi Nur. Sekarang lagi ada di rumah sakit Nur, koma Nur. Ya Allah Bang Dasim, yang bener apa Pok? Tadi pagi saya ke sono, abang masih sehat banget. Iya Nur, bener. Kayaknya abang lu kena karma tadi pagi udah hina-hina lu Nur. Makanya gua kesini mau minta maaf Nur, sama lu juga anak-anak lu, maafin abang lu Nur. Lu mau kan lihat abang lu dan maafin abang lu Nur? Ya Allah, iya Pok, saya maafin. Abang gak salah, emang saya yang salah. Saya mau lihat abang, cuma anak saya belum ada yang pulang sekolah ini. Saya lagi nunggu Entong sama Eno pulang sekolah dulu. Ya Allah, kemana lagi Entong sama Eno ya? Ya udah ya, yang penting ntar kalau anak-anak lu udah pulang, ajak ke rumah sakit, lihat abang lu Nur. Kali aja kalau lu maafin langsung, abang lu bisa sadar Nur. Iya Pok, ntar kalau emang Entong sama Eno udah pulang, saya langsung ke sono. Iya udah Nur, gua balik dulu ya. Gua mau nungguin abang lu. Lu jangan sampai kagak datang ya Nur. Iya udah, assalamualaikum. Iya Pok, waalaikumsalam.
Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam. Ya Allah, Tong. Pak, dari mana sih lu pada berduaan? Udah sore begini baru balik sekolah. Lah, itu ngapa adek lu? Maaf, Mak. Ada jatuh Mak tadi di jalanan. Kita diuber-uber anjing. Lah, emang dari mana lu diuber-uber anjing? Kan jalanan ke sekolahan lu kagak ada yang miara anjing perasaan. Begini, Mak. Tadi kita jalan es mambo keliling kampung sebelah biar bisa bantuin emak, biar enggak minta duit sama emak lagi. Ya Allah, Tong. Siapa yang ngajarin lu pada jualan sih? Lu kan emak suruh sekolah buat belajar, bukan buat jualan. Emak emang belum bisa beliin apa yang lu pada mau, tapi emak selalu usahain bakal bahagiain lu pada. Iya, Mak. Maafin kita ya, Mak. Ya udah, gak apa-apa. Tapi jangan diulangin lagi ya. Mas, terima kasih ya sudah mau antar anak saya pulang. Nuraini, kamu Nuraini kan? Iya betul. Kok Mas kenal sama saya? Emang Mas ini siapa? Saya Reja, teman SMA kamu Nur. Ya Allah Reja, apa kabar? Maaf kalau saya tidak kenal sama kamu, karena sudah lama banget kita nggak ketemu. Alhamdulillah baik. Dari tadi saya perhatiin kamu. Rasanya saya kenal tapi saya takut salah, makanya saya diam saja. Ini benar anak-anak kamu? Iya Ja, ini anak-anak saya. Semenjak kamu pergi pindah ke Kalimantan dan gak ada kabar, saya dinikahkan oleh orang tua saya dan memiliki 2 anak. Tapi suami saya telah meninggal 2 tahun yang lalu. Mohon maaf ya Nur, saya pergi bukan atas kemauan saya, tapi orang tua saya ditugaskan ke Kalimantan. Dan hari itu saya sudah harus jalan, jadi saya tidak sempat memberi kabar dulu ke kamu. Makanya saya datang ke sini mau cari kamu untuk minta maaf. Iya, nggak apa-apa, saya sudah maafin. Ngomong-ngomong, kamu ke sini dengan istri dan anakmu? Saya belum menikah, jadi saya tidak bawa anak dan istri. Hah? Masa kamu belum nikah? Kan kamu sudah mapan. Sejujurnya, saya ke sini buat mencari kamu dan ingin menikahi kamu. Untuk menebus semua kesalahan yang dulu saya lakukan, saya belum menikah karena di hati saya hanya ada kamu seorang. Apakah kamu mau menikah dengan saya? Tapi saya seorang janda dan juga sudah mempunyai 2 anak. Saya tidak masalah dengan status kamu. Saat ini yang saya mau hanya kamu. Kamu mau kan nikah sama saya? Bagaimana ya? Coba saya tanya anak-anak saya dulu ya. Dek, Bang, apa emak boleh nikah lagi dengan Om Reja? Kita sih setuju aja, Mak. Terserah emak. Asal emak bahagia, kita juga ikut bahagia. Apalagi Om Reja kayaknya baik. Terima kasih nak. Om janji bakal bahagiain kalian semua. Bagaimana Nur? Ya udah, saya mau menikah sama kamu. Alhamdulillah. Minggu depan saya dan keluarga akan datang untuk menikahi kamu. Iya Mas. Oh iya, ayo kita bawa adik ke rumah sakit. Sekalian kita lihat Bang Dasim yang sedang koma. Ya udah, ayo. Demikian tadi telah sama-sama kita saksikan bersama persembahan dari kami. Sampai jumpa tahun depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.